Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anis Imania, NIM 2019 0230012. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hangtua Surabaya. Untuk video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fuzzy logic dengan menggunakan microcontroller Arduino. Nah, di video saya sebelumnya, untuk mengolah dari data fuzzy logic-nya itu saya menggunakan Visual Studio. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan microcontroller Arduino. Untuk soalnya sendiri itu sama seperti yang kemarin, bahwasanya di sini terdapat sebuah kipas angin dikontrol secara otomatis menggunakan metode fuzzy logic dengan 3 variabel yang mempengaruhi, yaitu kecepatan putar kipas angin, suhu ruangan, dan sumber frekuensi putar kipas angin. Dengan data spesifikasi kecepatan putar kipas angin terkecil adalah 1000 rpm dan juga terbesar adalah 5000 rpm. Nah, kemampuan sensor suhu ruangan pada rentang paling kecil adalah 100 derajat Kelvin dan paling besar adalah 600 derajat Kelvin. Kemudian, sumber frekuensi putar kipas angin hanya mampu pada frekuensi 2000 hingga 7000 rpm. Nah, setelah itu, hitung nilai sumber frekuensi pada kipas tersebut apabila diketahui kecepatan putar kipas angin pada kecepatan 4000 rpm dan suhu ruangan sebesar 300 Kelvin. Dengan menggunakan rule base, di sini untuk rule base-nya sudah ditentukan. Untuk yang rule pertama adalah if kecepatan lambat, N suhu tinggi, dan frekuensi kecil. Kemudian untuk yang rule base kedua, if kecepatan lambat, N suhu rendah, dan frekuensi kecil. Untuk rule base yang ketiga adalah if kecepatan cepat, N suhu tinggi, dan frekuensi besar. Kemudian untuk rule base yang keempat yaitu if kecepatan cepat, N suhu rendah, dan frekuensi besar. Nah, pada perintah soal ini, kita diminta untuk menyelesaikan kasus tersebut di dalam penggunaan metode fuzzy logic untuk ketiga jenis fuzzy logic. Nah, fuzzy logic itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada juga menggunakan fuzzy logic jenis Namdani, kemudian jenis Sakamoto, dan juga jenis Sugeno. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan untuk fuzzy logic yang menggunakan metode Sakamoto. Nah, di mana masing-masing metode itu dalam fuzzy logic diselesaikan menggunakan 3 step, yaitu untuk yang pertama adalah fazifikasi, kemudian yang kedua adalah inferensi, dan yang ketiga adalah defazifikasi. Nah, untuk yang di sini berhubung pada video kali ini saya akan menggunakan di mana perhitungan fuzzy logic itu menggunakan microcontroller Arduino. Jadi di sini saya sudah menyiapkan satu buah simulasi pada Proteus ya. Di sini terdapat juga microcontroller Arduino, di sini ada LCD, di sini ada I2C, dan di sini untuk tombol-tombolnya. Nah, kemudian di sini saya juga sudah menyiapkan program dari Arduino-nya itu sendiri. Seperti ini. Nah, untuk langkah pertama, saya akan menjelaskan untuk rangkaian dari simulasi Proteus-nya terlebih dahulu. Di mana di sini terdapat microcontroller Arduino, kemudian di sini ada LCD dan juga I2C. Nah, di sini terdapat tombol-tombol yang digunakan untuk pemilihan dari jenis fuzzy yang akan digunakan. Nah, untuk yang pertama yaitu ada tombol fazifikasi, di mana proses fazifikasi ini digunakan untuk menentukan himpunan keanggotaan atau atau membership function, di mana untuk fazifikasi atau membership function dari ketiga jenis fuzzy logic itu sama ya. Jadi fazifikasi yang digunakan untuk jenis Sakamoto, Namdani, dan juga Sugeno itu sama. Nah, untuk tombol up dan juga down ini nanti digunakan untuk setel dari output yang ada ini, output yang diperintahkan pada soal. Jadi outputnya, mohon maaf maksud saya input ya. Inputnya yang pertama itu adalah kecepatan, adalah 4000 rpm, kemudian ada juga suhu ruangan. Jadi inputnya ada dua, yaitu kecepatan dan juga suhu ruangan. Nah, kemudian untuk outputnya yang diminta adalah frekuensi putar kipas.
Ya, jadi nanti kita akan mencari berapa besar frekuensi putar kipas yang dihasilkan dengan menggunakan metode fuzzy logic dengan jenis Tsukamoto, Mamdani, dan juga Sugeno. Ini sudah saya jelaskan di sini untuk variabel input 1 kecepatan putar, variabel input 2 suhu ruangan, variabel output merupakan sumber frekuensi putar. Untuk yang pertama tadi saya akan jelaskan ini di mana pada tombol Tsukamoto ini saya taruh di pin A0, Mamdani A1, Sugeno di A2 dan falsifikasi di A3. Ini ya, Tsukamoto, Mamdani dan juga Sugeno. Saya pakai plus wire label jadi biar tidak terlalu rumit untuk wiringnya. Kemudian di sini juga ada SDACL-nya, saya taruh di pin A4 dan juga A5 dikarenakan pada Arduino Uno ini sudah terdapat pin yang digunakan untuk SDA ataupun SCL. SDACL ini digunakan untuk mendrive dari LCD. Nah, untuk LCD ini dia akan terhubung ke I2C-nya, di mana ini D7 terhubung ke P7, D6 di P6, ada di sini ya. Sudah saya sambungkan di I2C. Kemudian P5 ada di D5, P4 ada di D4, kemudian yang E ini ada di P2 dan LW ada di P1, RS ada di P0. Begitu juga pada tombol up dan juga down, di mana untuk tombol up ini saya taruh di pin satunya Arduino, kemudian tombol down-nya saya taruh di tombol 0-nya Arduino, dan untuk setting ini nanti digunakan untuk tombol OK ataupun next. Nanti akan saya tunjukkan pada percobaan secara langsung saja ya. Nah, untuk yang masing-masing kaki satu dari tombol ini akan terhubung ke ground. Di sini ya. Untuk rangkaiannya cukup sederhana saja. Nah, kemudian saya akan masuk ke program. Di mana di sini untuk programnya saya gabung jadi satu dalam penggunaan fuzzy logic Tsukamoto, Mamdani, dan juga Sugeno. Nah, di sini untuk awal programnya jangan lupa kita masukkan terlebih dahulu untuk library dari Liquid Crystal atau ini LCD ya, digunakan untuk LCD dan juga I2C ini. Nah, kemudian kita juga akan deklarasikan terlebih dahulu untuk tombol-tombol yang digunakan pada rangkaian. Seperti A0, A1 ini harus sinkron dengan program yang kita buat. Seperti yang tadi, bahwasanya untuk tombol Tsukamoto ada di A0, Mamdani A1, Sugeno ada A2, dan falsifikasi ada di A3. Untuk tombol OK atau tombol setting ya ini, bisa kalian rubah sendiri untuk variabelnya. Untuk tombol OK atau tombol setting ini ada di pin 2 Arduino, tombol tambah 1, tombol kurang 0 atau up down ya, kalau di rangkaian saya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, yaitu kita deklarasikan terlebih dahulu untuk variabel bantu dalam perhitungan fuzzy logic. Di sini ada float nilai A, ini hanya sebuah variabel-variabel yang nantinya akan dipanggil pada program selanjutnya atau digunakan pada program selanjutnya ya. Ini menggunakan tipe data float, di mana nanti akan menggunakan nilai A, B, X nilai X kecepatan, nilai X suhu, nilai X kecepatan suhu, ini merupakan variabel-variabel yang nantinya akan digunakan pada program. Ini juga terdapat variabel nilai hasil mu lambat input. Jadi mu itu merupakan himpunan ya, himpunan lambat, kemudian himpunan cepat, himpunan rendah, dan juga himpunan tinggi. Nah, biasanya kita nyebutnya adalah mu. Kemudian di sini juga ada nilai himpunan 1 input 1, nilai B himpunan 1 input 1, nilai A himpunan 2 input 2, dan seterusnya. Kemudian di sini saya menggunakan array. Ada 4, array 4 ini digunakan untuk inferensi sistem. Di mana di sini akan menunjukkan bahwasanya nilai dari alfa predikat itu berupa nilai array, dan juga nilai Z juga berupa nilai array. Kemudian di sini juga kita deklarasikan terlebih dahulu untuk perhitungan pada Tsukamoto, akumulasi alfa predikat dikali Z, dan juga Z akhir Tsukamoto. Nah, setelah itu di sini juga ada variabel
Mohon maaf terputus. Jadi, bentar. Lanjut ya. Tadi dari perhitungan Mamdani. Di sini juga kita deklarasikan terlebih dahulu. Soalnya nanti yang pada Mamdani itu kan dibutuhkan dari nilai T1, T2, M1 hingga M3 dan juga luas A1, A2, A3. Ini nanti digunakan untuk falsifikasi dan juga digunakan pada mohon maaf, maksud saya digunakan pada inferensi dan juga defalsifikasi. Kemudian di sini digunakan untuk menghitung nilai momen pada Mamdani. Digunakan tipe data long double dikarenakan pada nilai yang nantinya akan dihasilkan itu panjang ya, komanya panjang, jadi kita gunakan tipe data berupa long double. Mungkin bisa langsung saja masuk ke program utamanya, di mana program utamanya itu ada void setup. Nah, ini kita inisialisasikan terlebih dahulu LCD-nya agar nanti dapat menampilkan informasi-informasi pada fuzzy logic. Kemudian di sini kita juga jadikan masing-masing tombol itu sebagai input pull up. Kemudian ini untuk yang pertama, tampilan pertama pada LCD, fuzzy logic control, elektronika cerdas berbasis microcontroller. Dan pada Arduino Uno, kayak gitu. Kemudian di sini kita harus menetapkan nilai minimal dan juga nilai maksimal pada variabel input. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwasanya untuk variabel input di sini ada dua, yaitu kecepatan dan juga suhu ruangan. Nah, untuk kecepatan yang paling tinggi adalah 1000, kita tetapkan dulu. Kemudian kecepatan yang paling rendah adalah 1000 dan yang paling tinggi adalah 5000. Nah, kemudian untuk suhunya yang paling kecil adalah 1000 dan yang paling besar adalah 600. Maksud saya 100 dan paling besar adalah 600. Nah, kemudian di sini kita juga harus menetapkan terlebih dahulu untuk nilai dari minimal dan juga maksimal pada variabel output atau berupa frekuensi ya. Frekuensi tadi untuk variabel output itu merupakan frekuensi. Untuk yang terendah adalah 2000 dan juga yang tertinggi adalah 7000. Setelah itu kita inputkan untuk nilai variabel input yang diminta, bahwasanya tadi kan diminta ketika hitung nilai sumber frekuensi kipas putar tersebut apabila diketahui kecepatan putar kipas angin dengan kecepatan 4000 rpm dan suhu ruangan sebesar 300 Kelvin. Maka kita tetapkan di sini untuk nilai awalnya yaitu kecepatannya adalah 4000 dan suhunya adalah 300 Kelvin. Nah, kemudian di sini juga terdapat fungsi perintah yang digunakan untuk cek tombol, di mana cek tombol OK, maka digital read. Nah, ketika tombol itu ditekan, maka dia akan membaca. Setelah itu, tombol falsifikasi juga sama hingga ke tombol sekunder. Jadi, dia membaca dan mengaksi. Kemudian di sini, jika cek tombol OK sama dengan low, maka status setting sama dengan true. Jadi di sini dimaksudkan bahwasanya ketika tombol OK itu ditekan, maka akan mengaksi. Jadi di sini fungsinya akan berubah jadi true dan status falsifikasi sama dengan false. Kayak gitu. Nah, kemudian jika cek tombol falsifikasi sama dengan low, maka di sini terdapat fungsi falsifikasi, maka status falsifikasi adalah true. Jadi ketika tombol falsifikasi itu ditekan, maka akan menampilkan hasil dari falsifikasi. Kemudian di sini, jika cek tombol Tsukamoto sama dengan low, if status falsifikasi sama dengan true, maka akan memproses falsifikasi dari Tsukamoto. Seperti itu. Kemudian di sini akan menampilkan hasil dari penekanan tombol tadi, maka fuzzy logic control proses falsifikasi terlebih dahulu. Silakan ulangi lagi. Jadi ketika kita ingin menekan tombol Tsukamoto tetapi kita masih belum menyalakan atau belum melalui proses falsifikasi, maka akan menampilkan sebuah informasi seperti ini. Nah, kemudian jika cek tombol Mamdani sama dengan low,
status falsifikasi sama dengan true, maka proses fuzzy Mamdani. Ini sama ya seperti yang di atas, bahwasanya ketika kita menekan tombol ini, ketika tombol Sukamoto Mamdani Sugeno terlebih dahulu tanpa melalui proses falsifikasi, maka akan mendapatkan informasi pada LCD-nya di mana kita diminta untuk melalui proses falsifikasi terlebih dahulu dan silakan ulangi lagi. Seperti itu. Ini juga sama. Nah, kalau ini digunakan untuk tampil standby ini, nanti ini digunakan setelah kita masuk ke menu utama, di mana untuk tampilannya adalah fuzzy logic. Untuk yang pertama, atur input, kemudian falsifikasi, dan pilih metode. Nanti saya jelaskan, saya tunjukkan langsung di ininya ya, Proteusnya secara langsung biar kalian nggak bingung. Nah, kemudian di sini juga ada void loop. Nah, void loop ini digunakan untuk tampil standby, cek tombol, if status setting sama dengan true, masuk setting, delay-nya adalah 100. Nah, menu setting ini digunakan sama ya pada tombol, ini hanya pengaturan-pengaturan tombolnya saja. Mungkin bisa langsung saya jelaskan pada falsifikasinya aja ya. Masuk ke tombol falsifikasi, maksud saya proses falsifikasi atau program utama. Menu setting. Nah, ini proses falsifikasi. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi ya, bahwasanya pada proses falsifikasi ini dalam ketiga buah jenis fuzzy logic baik Sukamoto, Mamdani, dan juga Sugeno itu sama. Jadi kenapa kok saya jadikan satu di sini? Soalnya memang untuk proses falsifikasinya dari ketiga itu sama ya. Yang membedakan hanya pada inferensi dan juga defalsifikasi. Nah, untuk proses falsifikasi ini nilai A itu 1000 dan nilai B adalah 5000. Sehingga untuk nilai X sama dengan nilai X kecepatan. Nah, untuk menghitung dari derajat keanggotaan setiap himpunan, maka ini menggunakan rumus. Tadi ini sudah dideklarasikan di atas bahwasanya ini merupakan variabel ya. Nilai hasil mu lambat input 1 sama dengan nilai B kan ini 5000 dikurangi nilai X atau nilai dari kecepatannya. Kecepatannya berapa tadi? Kecepatannya tadi kan sudah dideklarasikan berapa? Mana tadi ya? Tadi sudah dideklarasikan bahwasanya nilai kecepatannya itu nah ini. Nilai kecepatannya adalah 4000. 4000, jadi dipanggil ya dia. Nah, kemudian ini kan digunakan untuk menghitung mu lambat atau himpunan lambat pada input 1. Input 1 berarti merupakan apa? Kalau input 1 itu merupakan kecepatan, kalau input 2 itu suhu ya. Nah, kemudian dibagi nilai B dikurangi nilai A. Nilai B dikurangi nilai A. Kemudian untuk yang input 2 atau hasil mu cepat pada input 1, nilai X dikurangi nilai A dibagi nilai B dikurangi nilai A. Nah, setelah itu falsifikasi input variabel suhu, ini suhu ya, berarti input yang kedua di mana nilai A-nya adalah 100, nilai B-nya adalah 600 dan nilai X-nya tadi adalah 300 ya. Nah, kemudian untuk mencari nilai atau derajat keanggotaan dari input yang kedua, hasil mu rendah, input 2, nilai B dikurangi nilai X, nilai B dikurangi nilai A. Kemudian hasil mu tinggi, itu nilai X dikurangi nilai A, dibagi nilai B dikurangi nilai A. Seperti halnya seperti ini. Nah, ini ya, B min X, B min A. Ini digunakan pada himpunan lambat dan juga cepat. Jadi ini input pertama. Input pertama berupa kecepatan. Nanti kita lihat ya hasilnya apakah sama. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu kita menghitung derajat keanggotaan dari mu tinggi.
nilai X dikurangi nilai A dibagi nilai B dikurangi. Nah, setelah itu, untuk tampilan dari LCD-nya, itu programnya seperti ini. Kita panggil dari hasil nilai mu lambat dan juga hasil nilai mu cepat, mu rendah, dan juga mu tinggi. Kemudian, kita cek tombol OK. Setelah itu, kita menggunakan tipe data while, cek tombol OK sama dengan high. Baca tombol OK, kalau ditekan baru next, keluar dari perintah hasil falsifikasi. Untuk falsifikasinya seperti itu, sama seperti metode ketiga jenis metode fuzzy logic. Sama menggunakan kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada perhitungan dari Tsukamoto. Nah, ini dia masuk ke perhitungan inferensi ya. Inferensi sistem. Jadi dia masuk ke proses inferensi. Nih. Nah, di mana untuk yang pertama yaitu kita harus menghitung atau mengetahui terlebih dahulu dari nilai alfa predikat dan juga Z. Nah, untuk mengetahui nilai alfa predikat dan juga Z, kita menggunakan rule base. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasanya rule base-nya sudah ditentukan. Untuk R1, if kecepatan lambat, N suhu tinggi, dan frekuensi kecil. Maka alfa predikat 1 adalah kita gunakan nilai minimal, dikarenakan di sini ada operasi N. Jika N itu kita ambil nilai minimal. Maka, minimal dari nilai hasil mu lambat input 1 dan nilai hasil mu tinggi dari input 2. Lambat, dan juga tinggi. Nah, kemudian untuk nilai Z1, ini digunakan nilai maksimal. Nilai variabel output dikurangi maksimal nilai variabel output dikurangi minimal nilai variabel output dikali alfa predikat. Kayak gini. Rumusnya untuk Z1. Nilai keanggotaan kecil dikurangi selisih nilai keanggotaan kecil dan besar dikali alfa predikat R1. Nah, ini tuh cuman hanya dirubah ke bahasa pemrograman ya. Jadinya seperti ini. Ya, seperti ini, kayak gitu. Nah, untuk yang alfa predikat 2 kurang lebihnya sama seperti itu, cuman kita harus mengganti ininya aja, lambat dan juga rendah. Ini lambat dan juga rendah. Untuk rumusnya sama, tinggal ini dikalikan dengan alfa predikat 2 hingga ke R4. Kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui hasil dari Z dan juga alfa predikat dari masing-masing rule base, kita bisa tampilkan pada tampilan pada LCD. Setelah itu, kita masuk ke proses defasifikasi. Nah, pada proses defasifikasi itu, kita menggunakan rumus ini. Proses defasifikasi itu kita menggunakan rumus ini. Di mana sigma NI alfa predikat I dikali Z1, sigma NI alfa predikat I. Kayak gitu ya. Jadi, di bahasa pemrogramannya kayak gini. Akumulasi alfa predikat plus sama dengan alfa predikat I. Alfa predikat itu akumulasi alfa predikat sama dengan 0. Akumulasi alfa predikat kali Z sama dengan 0. For integer I sama dengan 1. I kurang dari sama dengan 4, maka I plus plus. Akumulasi alfa predikat jadi kayak gini. Untuk rumus akhir atau proses akhir dari Tsukamoto. Di mana akumulasi alfa predikat itu plus sama dengan alfa predikat I, akumulasi alfa predikat kali Z plus sama dengan alfa predikat I dikali nilai ZI, sehingga didapatkan rumus akhir dari Z akhir pada Tsukamoto yaitu absolut akumulasi alfa predikat kali Z per akumulasi alfa predikat, kayak gitu. Nah, setelah itu kita tampilkan pada LCD. Nah, kemudian setelah selesai pada proses falsifikasi, maka kita bisa baca tombol OK kalau ditekan baru next keluar dari tampilan Z. Maka kita langsung bisa menekan tombol OK atau next gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke perhitungan proses dari Mamdani. Nah, pada proses Mamdani ini untuk falsifikasinya juga sama, akan tetapi pada proses inferensi itu berbeda. Falsifikasinya juga terdapat sedikit perbedaan ya untuk yang Mamdani. Sebentar.
Nah, ini untuk Mamdani. Sama seperti yang awal, bahwasanya, maksud saya sama seperti yang Sukamoto, untuk proses falsifikasi itu sama, tapi untuk proses inferensinya ini yang membedakan dari Sukamoto. Di mana di sini terdapat proses Fuzzy Mamdani. Untuk nilai himpunannya kita deklarasikan terlebih dahulu. Ini sama seperti yang di atas tadi ya. Nah, di sini untuk inferensi sistem dari proses Mamdani itu kita juga diminta untuk alfa predikat, nilai dari alfa predikat dan juga nilai Z. Nah, di mana untuk alfa predikatnya ini sama, min sama seperti yang Sukamoto tadi. Akan tetapi di sini menggunakan nilai max, di mana ketika kita sudah mendapatkan nilai hasil dari alfa predikat dan juga Z-nya, maka kita cari nilai max dari masing-masing himpunan. Untuk yang pertama adalah max alfa predikat himpunan 1. Himpunan 1 berarti dia kecepatan ya. Dimana di sini yang dicari nilai max-nya adalah max alfa predikat 1 dan alfa predikat 2. Ini dari hasil nilai alfa predikat 1 dan juga alfa predikat 2. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu max alfa predikat himpunan 2, di mana himpunan 2 ini merupakan bukan suhu. Alfa predikat 2 itu merupakan ini. Saya tunjukkan sebentar untuk nilai max. Nah, himpunan 1 itu himpunan kecil, himpunan 2 itu himpunan besar. Nih ya. Himpunan 2, maka yang dicari adalah alfa predikat 3 dan juga alfa predikat 4. Jadi, dari sekian alfa predikat 1 hingga alfa predikat 4 ini dicari manakah yang paling besar antara untuk yang himpunan 1 tadi merupakan himpunan kecil dari kedua alfa predikat 1 dan juga alfa predikat 2. Nah, kemudian pada proses inferensi pada Mamdani ini juga dibutuhkan sebuah nilai dari nilai T1 dan juga nilai T2 dari Mamdani. Nah, pada dasarnya gini, untuk pada metode Mamdani ini kita ada yang namanya proses penggabungan atau agregasi sehingga menimbulkan sebuah himpunan baru. Nah, setelah tadi kan kita mendapatkan hasil dari alfa predikat yang digunakan pada himpunan max ya, yang dicari himpunan max, ini himpunan kecil dan juga himpunan besar, maka ketika sudah mendapatkan masing-masing nilai max, maka kita gabungkan. Di mana untuk penggabungannya nanti akan menghasilkan himpunan baru, seperti ini. Tadi kan hasilnya adalah 0,5 dan juga 0,6. Jadi ini digabungkan sehingga ini merupakan proses agregasi. Nah, dari proses agregasi itu nanti kita membutuhkan sebuah nilai yang dinamakan nilai T1 dan juga nilai T2. Nilai T1 dan juga nilai T2 ini nantinya akan digunakan untuk proses defasifikasi atau mencari nilai Z akhir. Nah, untuk mencari nilai T1 dan juga T2, ini menggunakan rumus max alfa predikat himpunan 1 Mamdani dikali 7.000 dikurangi 2.000 plus 2.000. Kemudian di sini T2 Mamdani, alfa predikat himpunan 2 Mamdani dikali 7.000 min 2.000 plus 2.000. Nah, ini rumus ini hasil dari ini. Hasil dari rumus ini ya. T1 min 2.000 per 2.000 per 7.000 min 2.000 sama dengan 0,25. 0,25 ini merupakan hasil dari nilai max yang kita cari tadi ya. Nah, dari ini kita rubah ke bahasa pemrograman jadinya seperti ini. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita tampilkan pada LCD. Nah, setelah proses inferensi itu selesai atau kita sudah mendapatkan nilai dari alfa predikat max tadi, kemudian kita sudah mendapatkan nilai dari T, maka kita masuk ke proses defasifikasi, di mana pada proses defasifikasi ini dibutuhkan sebuah nilai momen dan juga nilai luas atau A. Sehingga kita akan menghitung nilai momen. Momen itu ini ya. Nilai momen. Jadi nilai momen itu ini. Maksud saya nilai momen itu M1, M2, dan juga M3. Kemudian untuk yang A luas, A1, A2, dan juga A3.
Gitu. Untuk yang proses defasifikasi Mamdani, maka kita akan mencari nilai M1, M2, dan juga M3. Pada rumus awalnya itu seperti ini, kita menggunakan persamaan integral, di mana M1 integral 3250 sama 0, batasnya ya, 0,25 Z. Nah, kemudian di sini untuk rumusnya yaitu M1 Mamdani, untuk menghitung M1 Mamdani, sama dengan 0,5 dikali maks alfa predikat himpunan 1 Mamdani dikali nilai T1 Mamdani, kemudian dikali nilai T1 Mamdani dikurangi 0,5 kali maksimal alfa predikat himpunan 1 Mamdani, kemudian dikali 0. Ini merupakan hasil dari konversi dari rumus matematik menjadi bahasa pemrograman. Kemudian untuk yang hitung momen 2, integral atas sama dengan nilai T2, kemudian integral bawah sama dengan nilai T1. Ini merupakan batas atas dan juga batas bawahnya dari integral tadi. Ini untuk M2. Kemudian untuk rumusnya sendiri yaitu hasil pangkat 2 integral atas dikali integral bawah, pangkat 3 hasil pangkat 2 dikali integral atas, kemudian integral besar 1 per nilai T2 Mamdani. Nah, ini merupakan proses yang digunakan untuk menghitung M2. Dari sekian banyak bahasa pemrograman, akan tetapi untuk rumusnya hanya seperti ini, untuk menghitung M2. Nah, kemudian untuk menghitung M3, itu rumusnya hanya integral batas atasnya 7.000, batas bawahnya 5.000, dengan dikalikan integral dari 0,6 ZdZ. Untuk M3 itu seperti ini. Sama seperti yang M1, rumusnya lumayan singkat ya. Nah, ini. Kemudian dari hasil M1, M2, M3 tadi akan ditampilkan pada LCD. Nah, setelah itu kita setelah mengetahui nilai M1, M2, M3, maka kita akan mencari nilai dari A1, A2, dan juga A3. Untuk rumus untuk menghitung A1, itu ini luas A1 Mamdani sama dengan panjang 1 dikali tinggi 1, di mana pada panjang 1 ini dia merupakan nilai T1 Mamdani, dan tinggi A1 ini merupakan maksimal alfa predikat himpunan Mamdani. Kemudian untuk luas A2 itu sama dengan maks alfa predikat himpunan 1 Mamdani, kemudian maks alfa predikat himpunan 2 Mamdani dikali nilai T2 Mamdani dikurangi nilai T1 Mamdani dibagi 2. Kemudian untuk yang luas A3 Mamdani yaitu di mana ini merupakan rumusnya panjang A3 dikali tinggi A3. Rumus dari panjang Mamdani ini ya. Untuk A1 panjang dikali tinggi, kemudian luas A2 itu seperti ini, panjang A3-nya kayak gini. Kemudian kita masuk ke hitung akhir atau proses dari mencari nilai Z akhir pada Mamdani. Untuk rumusnya yaitu Z akhir sama dengan momen M1 Mamdani ditambah M2 Mamdani ditambah M3 Mamdani, kemudian dibagi luas A1 Mamdani, A2, dan juga A3. Nah, rumusnya seperti ini. Nih. Nah, kemudian setelah itu hasilnya akan ditampilkan pada LCD. Nah, setelah itu kita masuk ke metode Suguno, di mana metode Suguno ini pada prosesnya juga berbeda dengan metode yang kedua, pertama dan juga kedua, Sukamoto dan juga Mamdani, di mana pada Suguno itu, sebentar saya carikan, untuk yang Suguno, ini lebih mudah ya daripada kedua metode yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya pada proses inferensinya itu untuk metode Mamdani pada rule base-nya ini terdapat sebuah perbedaan di mana kita sudah menentukan terlebih dahulu untuk konstantanya. Jadi, untuk mencari nilai alfa predikat R1 itu sedikit berbeda dengan metode Sukamoto dan juga Suguno. Untuk yang pertama, maksud saya Sukamoto dan juga Mamdani. Nah, untuk yang pertama adalah kita menghitung alfa predikat dan juga nilai Z. Ini, jika kecepatan lambat dan N, suhu tinggi, dan frekuensi 0,5 dikali kecepatan plus 1700. Maka kita tetap menggunakan nilai min, sama seperti yang tadi. Nah, untuk nilai Z-nya ini berbeda. 0,5 dikali nilai Z, X kecepatan ditambah 1700. Nah, pembedanya hanya pada nilai konstanta yang di belakang setelah rule base itu ya. Nilai Z2-nya juga berbeda.
Z3-nya juga berbeda tergantung dari rumus yang sudah ditentukan. Untuk Z4-nya juga berbeda, sama seperti yang sebelumnya, bahasanya tergantung dari rumus yang sudah ditentukan. Nah, kemudian setelah itu ditampilkan pada LCD dan kita lanjut masuk ke proses defasifikasi. Untuk proses defasifikasinya ini sama seperti defasifikasi pada metode Tsukamoto, rumusnya juga sama, akan tetapi nilai yang dimasukkan itu berbeda dikarenakan nilai Z-nya itu berbeda ya. Karena rumus yang digunakan juga berbeda, sehingga pada defasifikasi rumusnya sama seperti yang di Tsukamoto pada Sugeno ini sama. Jadi rumusnya ABS akumulasi alfa predikat kali Z per Sugeno dibagi Sugeno dibagi akumulasi alfa predikat Sugeno, kayak gitu. Nanti selanjutnya ini digunakan untuk masuk ke LCD. Mungkin bisa langsung saya tampilkan saja kali ya pada ini. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Kemudian untuk yang pertama kali kita masuk set. Kemudian setelah itu kita masuk ke atur input. Set lagi. Nah, atur input di sini tadi kecepatannya adalah 4000. Kemudian kita set lagi. Kita suhunya tadi 300 ya. Kemudian kita oke. Ini sebagai tombol oke. Nah, setelah itu, setelah atur variabel inputnya selesai, maka kita masuk lagi ke fasifikasi. Nah, pada fasifikasi kecepatan variabel pertama tadi kan variabel input pertama kecepatan yaitu menghasilkan 0,25 dan 0,75 untuk suhu 0,6 dan 0,4. Kita cek apakah hasilnya sama pada perhitungan rumus. Ini ya, 0,5 dan juga 0,75 ini digunakan pada variabel pertama. 0,25 dan juga 0,75 sama ya. Kemudian untuk variabel yang kedua yaitu suhu 0,6 dan juga 0,4. 0,6 dan juga 0,4. Nah, setelah itu kita masuk ke tombol oke. Ternyata pada perhitungan dari rumus dan juga pemrograman Arduino itu sama. Nah, setelah itu kita masuk ke metode yang akan dipilih. Kita masuk ke metode Tsukamoto. Nah, di sini pada metode Tsukamoto itu untuk alfa predikat 1 hingga alfa predikat 4 dan Z1 dan juga Z4. Nah, untuk alfa predikat 1, alfa predikat 2 adalah 0,25, 0,25, 0, untuk yang alfa predikat 3, 0,4, alfa predikat 4, 0,6. Kita cek apakah hasilnya sama. Nih ya, predikat 1 0,5, 0,25, maksud saya 0,25, 0,25, kemudian 0,4 dan juga 0,6. Untuk Z-nya 5750 sama 5750 sama, kemudian 4000 dan juga 5000. 5750, ini 5750, 5750, 4000 dan juga 5000, sama ya. Nah, kemudian lanjut lagi kita tekan lagi Tsukamoto set. Nah, di sini didapatkan hasil akhir pada Tsukamoto adalah 4983. Kita lihat apakah sama pada proses defasifikasi. Nah, dapat dilihat bahwasanya pada proses defasifikasi pada Tsukamoto adalah sama ya 4983,33 atau kita bulatkan 4983. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke metode Mamdani. Di sini sudah terdapat bahwasanya fuzzy logic dalam Tsukamoto sama. Kemudian kita masuk lagi ke menu yang pertama. Kita atur lagi kecepatannya 4000. Kemudian untuk suhunya adalah 300. Nah, setelah itu selesai. Kita simpan. Setelah selesai, kita masuk ke fasifikasi. Nah, kemudian kita tombol OK. Fasifikasi selesai. Kemudian kita masuk ke pilih metode yaitu Mamdani. Nah, untuk Mamdani di sini A1, A2, A3 dan juga A4 sama ya untuk fasifikasinya. Maka kita langsung tombol next aja. Nah, di sini ada untuk mencari nilai ini, untuk mencari nilai untuk Mamdani yaitu alfa predikat maksimal dan juga
dari nilai nih T1 ya. Nah, untuk maksimalnya di sini pada perhitungan rumus adalah 0,25 dan juga 0,6. Kemudian pada T1 itu menghasilkan 3250, T2-nya adalah 5000. Kita lihat. Nah, jadi di sini pada maksimal himpunan 1 itu 0,25, himpunan 2 adalah 0,6, sama seperti yang perhitungan rumus. Kemudian T1 juga sama, 3250, T2-nya adalah 5000, sama. T2-nya adalah 5000, 3250, sama ya. Untuk himpunan yang pertama, tadi himpunan kecil adalah 0,25, himpunan besar adalah 0,6. Sama 0,25 dan juga 0,6. Kemudian kita tekan tombol OK. Nah, di sini untuk hitung momennya seperti ini. Untuk M1 adalah 1320312. Kita lihat saja langsung 1320212 ya. Masuk ke proses defasifikasi untuk menghitung nilai M1 sama 1320312 sama ya. Kemudian M2 adalah 31572291. Nih, 31572291 sama. Kemudian untuk yang M3-nya adalah 1700000,5. Lihat, sama ya. 7.200.000. Untuk nilai M sama. Kemudian kita masuk ke perhitungan nilai A atau luas. Dimana untuk nilai A untuk A1 yaitu 812,50, A2 adalah 743,75 dan A3 adalah 1200. Kita cek untuk yang pertama 812,5, 743,75 dan untuk A3 adalah 1200 sama. Oke, setelah itu kita masuk ke proses penilaian mencari nilai Z akhir, yaitu nilai Z akhir adalah 4236,77. Kita cek 4237 sama ya. Ya, ini pembulatan aja. Jadi pada proteus dan juga perhitungan pasti ada yang namanya galat, sehingga galatnya cukup kecil. Nah, kemudian setelah itu kita masuk untuk ke metode yang terakhir. Kita set lagi. Kemudian untuk input selesai. Oke. Duh, bentar. Kita masuk ke falsifikasi lagi. Kemudian oke. Dan kita masuk ke metode yang terakhir yaitu Sugeno. Nah, untuk nilai A1 hingga A4 ini sama seperti yang falsifikasi awal. Nah, akan tetapi untuk Z1 sampai Z4 ini berbeda dikarenakan pada metode Sugeno itu mendapatkan tambahan dari konstantanya ya. Ini. Nah, untuk nilai Z1 berapa? 37.500. Maksud saya 3.700. 3.700, Z2 4.000, Z3 4.000, dan Z4 adalah 4.700. Coba kita lihat. Di sini ada 3.700, kemudian 4.000 ya. Tadi 4.000, 4.000, dan juga 4.700. Sama. Untuk nilai Z. Kemudian lanjut kita masuk ke falsifikasi. Nah, falsifikasinya ini didapatkan nilai akhir berupa 4.230. 4.230. Didapatkan nilai falsifikasi sebesar 4.230. Seperti itu. Nah, jadi untuk perhitungan fuzzy logic menggunakan 3 buah metode yaitu metode Tsukamoto, Mamdani, dan juga Sugeno itu untuk hasilnya berbeda-beda, akan tetapi kita harus menyesuaikan sistem yang akan kita buat. Manakah sistem itu yang lebih baik menggunakan metode Tsukamoto, Mamdani, ataupun Sugeno. Seperti itu. Cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.